战是为生存而战，为了我本国，我等拼了！灭门之法，我可不能改变。筑其后期，拿命来！ Halo Sobat, Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya, sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel Putra Jiwa. Di kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan bocoran serial anime yaitu Spoiler Renegade Immortal episode 17. Oke, gak usah banyak kata-kata, langsung saja Mimin terjun ke spoilernya. Tepat setelah Soujin pergi, kultivator tahap menengah jiwa baru lahir yang ditakuti datang menghampiri Feng Luan. Dia adalah pria parubaya bernama Yang Shen. Yang Shen menanyakan alasan Feng Luan melindungi Wang Lin. Dengan suara dingin Feng Luan menjawab kalau bukan karena Wang Lin pasti Si Hong telah mati di medan perang asing. Lantas Feng Luan balik memarahi Yang Shen karena telah menghasut Si Hong untuk pergi ke medan perang asing sehingga menyebabkan nyawa putrinya itu berada dalam bahaya. Penjelasan Feng Luan tersebut membuat Yang Shen melunak, lalu dia menghadiahi Wang Lin harta pusaka tingkat jiwa baru lahir agar dapat melindunginya di pertempuran yang akan datang. Setelah itu Yang Shen memasuki kereta Phoenix untuk berbicara dengan Feng Luan melihat kedua leluhur dewa perang tersebut memasuki kereta. Wang Lin bergegas pergi dan bergabung dengan barisan tentara. Karena Wang Lin tidak mau mengganggu mereka berdua. Saat ini mereka telah sampai di perbatasan negara Holfen. Dengan ribuan monster api yang masih terus mengejar mereka semua. Sehingga para kultivator negara Hoven masih terus menjalani pertempuran dengan monster api. Tidak terkecuali Wang Lin yang saat ini menjadi target utama pasukan monster api tersebut. Meskipun dikeroyok ribuan monster api, Wang Lin mampu menghindari serangan, bahkan Wang Lin juga dapat membunuh kelompok binatang api tersebut. Di sisi lain, para kultivator jiwa baru lahir dari keempat sekte besar memutuskan untuk menyegel monster api di negara Hoven menggunakan formasi penyegelan negara yang ditinggalkan oleh leluhur mereka lebih dari 1000 tahun yang lalu. 6 kultivator jiwa baru lahir dari keempat sekte besar termasuk Feng Luan langsung bertindak untuk menyusun formasi. Tetapi setelah formasi selesai disusun, beberapa kultivator jiwa baru lahir yang bukan dari sekte besar harus mengorbankan jiwanya untuk tinggal di dalam formasi dan memastikan bahwa segelnya sempurna. Tepat setelah jiwa para kultivator ranah jiwa baru lahir memasuki formasi penyegelan negara Holfen pun juga telah selesai. Kemudian tubuh para kultivator yang mengorbankan dirinya untuk menyempurnakan segel telah dibawa oleh Sekte Lohe dan perjanjian akan menyelamatkan mereka setelah berhasil mengkudeta negara Xuanwu. Setelah formasi penyegelan negara dibuka, para kultivator negara Halfen bergegas pergi menuju negara Xuanwu. Di bawah raungan para monster api yang mencoba menerobos formasi, para kultivator negara Xuanwu menyadari kedatangan kelompok negara Hoven. Tetapi mereka tidak dapat menghentikan invasi tersebut, bahkan wanita tua di tahap awal jiwa baru lahir turun tangan. Pasalnya yang ia lawan adalah Yang Shen, seorang kultivator di tahap menengah jiwa baru lahir. Kemudian leluhur kuil dewa perang itu membentuk aliansi dengan sekte setan jahat. Sekte Lohe dan sekte mayat yang diberi nama Persatuan Hoven. Setiap murid Persatuan Hoven akan diberi harta formasi inti dan setiap murid formasi inti akan diberi harta jiwa baru lahir sebagai pendukung mereka saat bertempur dengan para kultivator negara Xuanwu. Selain itu, setiap murid juga akan diberi jimat giok untuk mencatat jumlah musuh yang berhasil mereka bunuh. Siapapun yang membunuh 100 kultivator kondensasi Ki minimal lapisan kelima atau 10 kultivator pembentukan fondasi akan diberikan 10 batu roh kualitas sedang. Kemudian bagi yang membunuh 200 kultivator kondensasi Ki minimal lapisan kelima atau 20 kultivator pembentukan fondasi atau 1 kultivator formasi inti akan diberi hadiah 10 botol pil roh. Dan bagi siapapun yang membunuh musuh paling banyak setiap bulannya akan diberikan pil surga. Di mana pil tersebut dapat meningkatkan peluang seseorang untuk memasuki tahap awal formasi inti. Setelah pengumuman hadiah selesai, 5.000 kultivator yang telah dibentuk beberapa tim langsung menyebar untuk menjalankan misinya masing-masing. Wang Lin sendiri menjadi satu-satunya murid dewa perang yang bergabung dengan pasukan ke-8 dan kebetulan dipimpin oleh kultivator formasi inti dari sekte iblis jahat. Sebelum pergi, Wang Lin diminta untuk menemui leluhur Feng Luan. Setelah bertemu leluhur Feng Luan,
Feng Luan langsung memberi batu giok berisi sebuah peta yang diinginkan oleh Wang Lin. Tetapi peta itu baru bagian pertama dan masih ada bagian lagi yang ada di tangan Feng Luan. Jika akhir perang Wang Lin membunuh setidaknya 150 kultivator tahap pembentukan pondasi, maka Feng Luan berjanji akan memberikan 2 bagian peta lainnya. Wang Lin menerima misi tersebut dan langsung bergegas pergi meninggalkan Feng Luan untuk kembali bergabung dengan timnya. Tidak lama kemudian ada sekitar 15 kultivator Xuanwu di tahap pembentukan fondasi menyergap kelompok Wang Lin. Dan langsung menjebak Zhou Zili di dalam sebuah formasi. Karena Zhou Zili ini merupakan pemimpin pasukan sekaligus satu-satunya kultivator tahap formasi inti di kelompok Wang Lin. Wang Lin tidak ingin membuang-buang waktunya, jadi dia langsung menembakkan pedang terbangnya yang langsung menembus dada salah satu kultivator negara Xuanwu. Kemudian Wang Lin menyebarkan kesadaran ekstrimnya, petir merah menghiasi langit saat Wang Lin dengan kejam membantai 6 kultivator pembentukan fondasi sekaligus. Melihat pemandangan ini membuat anggota pasukan ke-8 lainnya terkejut saat melihat Wang Lin, bahkan Zhou Zili yang berada di tahap formasi inti juga merasa takut dengan keganasan Wang Lin. Melihat teman-temannya dapat dengan mudah dihancurkan oleh Wang Lin, kultivator negara Xuanwu yang tersisa merasa ketakutan dan memilih untuk melarikan diri. Tetapi Zhou Zili berhasil mengejar dan membunuh 3 kultivator tersebut. Sedangkan 5 sisanya dapat diatasi oleh Wang Lin dengan mudah. Wang Lin merasa sangat sulit membunuh banyak musuh jika harus bepergian bersama rekan satu timnya. Jadi Wang Lin memutuskan untuk berpisah dengan timnya dan berencana untuk melakukan pembantaian sendiri agar misi membunuh 150 praktisi pembentukan pondasi bisa segera selesai. Kebetulan saat itu ada ratusan kultivator negara Xuanwu yang terbang menuju lokasi Venaroh sehingga Wang Lin mengikuti mereka dengan mengandalkan teknik pelarian bumi. Tepat setelah ratusan kultivator negara Xuanwu tersebut sampai di lokasi Venaroh, mereka langsung disambut oleh multivator negara Hoven yang tak terhitung jumlahnya, dan pada akhirnya pertempuran pun dimulai. Bahkan para kultivator tahap jiwa baru lahir dari kedua belah pihak juga ikut meramaikan pertempuran. Melihat pertempuran semakin sengit, Wang Lin keluar dari tanah dan langsung mengedarkan kesadaran ilahi ekstrimnya untuk ikut serta dalam baku hantam massal tersebut. Siapapun kultivator tahap pembentukan fondasi dari negara Xuanwu yang terkena kesadaran ilahi ekstrim Wang Lin, mereka langsung tewas dan mulai berjatuhan dari langit satu persatu. Seorang kultivator formasi inti di negara Xuanwu menyadari kelakuan Wang Lin tersebut sehingga dia mengutus 10 kultivator pembentukan fondasi tahap akhir untuk segera menyerbu ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat melihat mereka menuju ke arahnya. Kemudian dia berbalik untuk pergi dengan santai menggunakan teknik pelarian bumi. Tetapi kultivator negara Xuanwu tersebut masih terus mengejar Wang Lin setelah bergerak lebih dari 10 kilometer. Wang Lin berhenti dan mengirimkan kekuatan ekstrimnya. 10 kultivator tahap akhir pembentukan fondasi bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi ketika jiwa mereka hancur. Jika hanya sesama level pembentukan fondasi maka Wang Lin adalah rajanya. Hal itu dikarenakan Wang Lin memiliki kekuatan ekstrim yang dapat mengendalikan hidup dan mati mereka. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Untuk jawaban pastinya mari kita tunggu setelah Donghua-nya rilis. Nah, sampai di sini dulu bocoran spoiler Renegade Immortal episode 17-nya dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga video ini bisa menghibur Anda dan sampai jumpa kembali.